Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 tes Nurul Falah. Semoga kalian semua sehat. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang masih kita sampaikan. Untuk materi kali ini lanjutan materi yang kemarin, materi yang terakhir di bab 1 tentang Asmaul Husna. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang wajib kita ketahui, nama-nama baik bagi Allah. Dan sudah banyak kita mengetahui dari 99. Kita pelajari 10 dulu ya. Sekarang yang terakhir adalah Al-Adlu, ya, adil. Jadi maksud dengan Al-Adil adalah Allah yang maha adil. Artinya keadilan Allah itu memang hak Allah, kepunyaan Allah. Adil kalau manusia memang belum tentu adil, tapi barangkali untuk mendekati insya Allah ini bisa, asal ada keinginan dan kemauan untuk bersikap adil. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan rahmat dan kebijakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Sudah tentu kita sebagai makhluk Allah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap adil kepada sesama manusia. Ya, seperti Allah memberikan rezeki ya kepada semua manusia, ya adil. Hanya memang Allah juga memberikan rezeki itu bukan hanya sekedar udah diberikan rezeki begitu saja manusia tinggal menerima, tidak. Diberikan ini dan tetap ikhtiar manusia, ikhtiar berusaha, rezeki yang masih kurang ya diusahakan lagi oleh manusia. Tapi Allah memberikan. Karena rezeki itu bukan hanya berupa harta benda. Ya. Kita diberi kesehatan juga rezeki dari Allah. Kita diberi kepintaran juga rezeki dari Allah. Kita diberi kesehatan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan kita masih hidup, ada kesempatan kita masih diberikan umur yang panjang, ya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Belajar, ya harus belajar. Kita diusahakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disekolahkan oleh orang tua, walaupun dalam keadaan seperti ini kita belajar, tetap kita belajar. Jangan berkeluh kesah, ya. Jangan dikit-dikit udah nggak mau duluan, menyerah duluan. Tidak, harus tambah semangat dan harus bersikap optimis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tujlamu nafsun syai'aw wa in kana misqala habbatin min hardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sedikit pun, hanya seberat biji sawi, pasti kami akan datangkan pahala dan cukup kami yang membuat perhitungan. Ya, walaupun kamu beramal sedikit, ya pasti akan diberikan oleh Allah. Makanya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengaku dirinya beriman pada Allah diharuskan untuk mengimani semua sifat yang dimilikinya, termasuk sifat kemahaadilan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Kemudian selanjutnya yang disebut dengan Al-Qayyum, artinya terus-menerus mengurus. Sifat ini mengandung maksud bahwa Allah zat yang mengurus kehidupan makhluknya. Dia yang menciptakan, Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan, menjalankan, mematikan segala yang ada di langit dan di bumi
disebutkan dalam surat Al-Qur'an, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, potongan ayatnya berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia, hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Iya, Allah itu kekal, abadi, dan terus mengurus makhluknya. Makhluk yang kayak apa memang Allah ciptakan. Ya, Allah hidupkan, Allah juga yang akan mematikan. Allah yang menyehatkan, Allah juga yang memberikan manusia itu bisa sakit. Makanya kita diberi kesempatan sehat, ya manfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara terus-menerus kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Jangan kalau udah sakit aja baru ngeluh. Baru keluh kesah. Sekarang kan ini musim pandemi, penyakit, jaga kesehatan kita betul-betul. Apa yang sudah diperintahkan melalui para dokter, tenaga kesehatan, supaya kita terus menjaga protokol kesehatan, ya kita ikuti. Kalau di luar lupa, nggak pernah pakai masker dan sebagainya, ya. Nih ya, harus benar-benar kita perhatikan supaya apa? Supaya kita apa yang Allah berikan kesehatan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit kan sulit juga kita. Mau ibadah juga susah, mau kemana-mana juga susah. Karena apa? Sakit. Tapi kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Iya, kita diberikan sehat, belajar yang benar. Diberikan materi oleh Bapak Ibu guru walaupun dengan jarak jauh, ya kita ikuti. Jangan pernah berkeluh kesah. Coba kalian kalau udah sakit gimana? Kalau sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini ya pentingnya Asmaul Husna ini akan memberikan banyak sekali pelajaran buat kita supaya kita bisa menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan takwa, ya. Ya, dari beberapa Asmaul Husna, dari Al-Ajiz, Al-Ghafar, Al-Basit, Al-Nafi, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Hakim, Al-Fatah, Al-Adul, Al-Qayyum. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran buat kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima, menaati, ikhlas, ya, terhindar dari sikap pesimis, senang beramal, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikap baik, membiasakan diri untuk memutuskan suatu berdasarkan ayat Al-Quran, berusaha bersikap adil, juga senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengatur dari segala yang ada, baik itu fil ardi fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, ataupun di langit maupun di bumi. Ini memang harus kita kerjakan dengan sebaik-baik. Ini saja sedikit ya yang saya sampaikan di materi terakhir di bab tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas saya berikan LKS. Jadi ya bagi yang belum memiliki buku di sekolah ada, ya tinggal kamu ambil saja. Ya nanti tinggal kamu catat, tanyakan kepada TU. Kalaupun memang belum, ya karena ini tugas ya, tugas yang harus dikerjakan dan ini mendapat nilai. Kalau kamu nggak kerjakan, nilainya nggak ada. Ya nanti kamu buka saja di buku LKS halaman 21. Berapa 21? 21 ya, 21. Portofolio ya, pokoknya itu ada perintahnya semuanya. Nanti itu dikerjakan ya. Ini kalau sekarang hari Kamis, ya berarti hari Rabu udah terakhir itu harus dikumpulkannya. Saya banyak memberi waktu, karena kalau saya berikan waktu panjang nanti kalian lupa ya. Ini seperti itu. Malah kalau misalnya nggak ada kerjaan, nggak ada apa lagi yang kamu kerjakan, langsung dikerjakan ya, supaya ini masih ingat ya, otak kamu masih encer ya. Kalau sudah bercampur-campur ya kamu main, ya udah hilang. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya cukup sekian. Sekali lagi, jaga kesehatan,
belajar di rumah dengan baik, ya, supaya apa yang kamu akan cita-citakan, apalagi ini udah semester genap ya, semester akhir ya, jelang kalian nanti akan diberikan rapat yang kedua, kenaikan kelas. Mudah-mudahan kalian tambah semangat belajarnya, nilainya juga bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.